Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 multimedia dari kelas 12 4F25. Sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri sendiri. Perkenalkan, nama saya Devi Andini. Nama saya Erna Erviana. Saya Imas Irmanasari. Saya Samistiani. Saya Nia Rohaniati. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang membuat data absensi karyawan SM Entertainment. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat background desain warna untuk membuat tampilan lebih menarik. Yang pertama, klik kanan, lalu pilih format cell. Setelah memilih format cell, pilih fill, lalu pilih warna sesuai dengan keinginan. Setelah itu oke. Lalu kita akan membuat shape. Di sini kita memilih dari toolbar insert, lalu pilih shape. Kita pilih shape. Kita memilih bentuk yang diinginkan. Sebelum kita masuk di dalam shape tersebut, ada data link. Sebelum kita memasukkan data link tersebut, kita akan membuat set-set yang akan dimasukkan ke shape tersebut. Kita memilih hyperlink, kita klik kanan, pilih hyperlink, lalu pilih place in this document. Di sini ada sel referensinya, di sini ada menu, data karyawan, bulan Januari, Februari, Maret, rekapitulasi. Di sini saya akan memilih data karyawan. Lalu pilih OK. Dalam shape tersebut ada data karyawan, rekapitulasi, bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret. Selanjutnya saya akan menjelaskan data karyawan. Di dalam data karyawan ini ada nomor, NIP, nama, jabatan, jenis kelamin, tempat, dan tanggal lahir. Saya akan menjelaskan untuk memasukkan NIP di NIP karyawan. Di sini kita pilih custom, lalu pilih more number format. Setelah itu kita memilih custom lagi. Masukkan tipe. Di sini kita memilih tipe untuk memasukkan kode NIP perusahaan. Setelah memasukkan kode, di dalam akhir kode tersebut kita pilih hashtag. Lalu OK. Setelah kita custom, kita drag ke bawah. Maka akan terisi otomatis. Kita cukup ketik angka, lalu akan terisi otomatis. Seperti contoh berikut ini. Di sini nama kita mengetik nama karyawan, jabatan, jenis kelamin, tempat, dan tanggal lahir. Untuk mengetahui jumlah karyawan laki-laki atau perempuan, kita menggunakan rumus sama dengan count if, lalu pilih block range F6 sampai ke F19. Kita masukkan kriteria yang kita pilih seperti L atau P. L adalah laki-laki, P adalah perempuan. Setelah itu kita enter.
itu untuk jumlah laki-laki atau perempuan. Di sini jumlah laki-lakinya ada 8 orang dan perempuannya ada 6 orang. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang absensi kehadiran karyawan SM Entertainment pada bulan Januari. Yang pertama, kita tentukan dulu format kolomnya, seperti apa yang akan kita gunakan. Lalu, kita masuk ke kolom NIP. Ini di sini kita klik NIP pertama. Kita ubah kolomnya menjadi, kita masuk ke data. Kita klik toolbar home, lalu kita ubah menjadi custom, lalu kita pilih kode sesuai yang ada di data karyawan, yakni 100 hashtag, lalu kita klik OK. Kemudian kita pilih toolbar data, kita pilih data validation, kemudian kita klik pilih list, lalu kita masukkan sel referensi dari data karyawan, yakni NIP pertama sampai dengan terakhir kita blok, kemudian klik OK. Lalu kita drag sampai bawah dan hasilnya akan seperti ini. Lalu yang kedua ada kolom nama dan jabatan. Di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk kolom nama kita pilih patokan, yakni di NIP kita klik NIP yang pertama. Lalu kita pilih sel referensinya di data karyawan, yakni NIP kita blok sampai dengan jabatan yang terakhir. Masukkan kolom referensinya. Kalau untuk nama, ini kita masukkan kolom kedua. Lalu untuk kolom jabatan ini kita masukkan, untuk kolom jabatan ini tidak jauh berbeda dengan kolom nama. Kita menggunakan rumus VLOOKUP, hanya saja kita mengganti kolom referensi menjadi kolom ketiga, sesuai dengan yang ada di data karyawan. Lalu untuk data absensinya sendiri, kita pertama akan mengblok dari yang pertama sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Ini dari nomor 1 sampai nomor 14 ya. Kita blok, lalu kita pilih toolbar home. Di sini kita pilih lagi conditional format, kita pilih highlight cell rules, lalu klik equal to. Nah, di sini kita akan memasukkan contoh huruf C ya. Huruf C ini untuk cuti. Nah, di sini fungsinya itu untuk membedakan antara kehadiran cuti, izin, sakit, dan alfa ataupun off. Contohnya kita akan mengambil sampel C ya. C ini untuk cuti. Lalu kita klik di like red fill. Kita klik custom format. Untuk mengubah background, kita klik fill. Lalu kita klik contohnya warna kuning ya. Lalu OK. Nanti nanti hasilnya akan muncul. Untuk C kita warna kuning. Berikutnya sama dengan seperti hadir, izin, sakit, dan alfa maupun off. Kemudian di kolom hadir kita menggunakan rumus CONIF. Di sini kita akan masukkan CONIF, lalu kita masukkan range-nya dari yang pertama, sesuai nama ya, dari yang pertama sampai dengan tanggal 31 terakhir.
lalu kita masukkan kriteria. Untuk kriteria hadir kita menggunakan huruf O. Oke, setelah lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Kita jumlah hari kerja, ini kita hanya menggunakan rumus sum ya. Di sini kita blok saja dari hadir sampai dengan alfa sesuai nama. Oke, nanti baru kita enter, lalu kita drag dari atas sampai bawah. Nanti hasilnya akan sama semua. Oke, untuk kolom presentasi kehadiran, kita di sini pertama akan ubah kolomnya ya menjadi menjadi percentage. Jadi nanti hasilnya akan otomatis presentasi. Hasilnya akan muncul persen. Lalu kita drag sampai bawah. Untuk hasil presentasi kehadiran, kita ambil dari jumlah hadir dibagi jumlah hari kerja. Nanti hasilnya akan muncul presentasi seperti ini. Lalu untuk grafik, yang pertama, kita blok dulu. Ini untuk nama, kita blok dari nama pertama sampai nama terakhir. Kemudian tekan Ctrl, lalu kita blok dari hadir sampai alfa, ini semua ya, hadir sampai alfa, dari hari pertama sampai terakhir, dari nomor pertama sampai nomor terakhir. Kemudian kita enter. Kemudian kita masuk ke toolbar insert. Lalu kita pilih desain. Di sini kita pilih bar chart. Di sini kita pilih bar chart. Lalu pilih jenis grafik yang akan kita gunakan. Sebagai contoh ini ya yang sudah ada di tampilan. Oke. Biar ada. Baik, selanjutnya akan menjelaskan untuk absensi pada bulan Februari. Untuk sebelumnya kita membuat tabel dulu dan sesuaikan untuk ukurannya. Jika sudah, lalu kita masuk untuk mengisi kolom NIP. Untuk mengisi kolom NIP, di sini kita ubah number format untuk selnya. Kita gunakan custom, lalu kita pilih type yang sudah kita masukkan pada data karyawan, yaitu 100 hashtag. Jadi kita nanti hanya akan mengetikkan angkanya saja, angka belakangnya saja. Jika sudah, klik OK. Lalu setelah itu kita gunakan juga data validation agar nanti kita pilih, ini kita pilih list. Dan kita masukkan sel referensinya dari data karyawan, dari sheet data karyawan. Kita blok dari kolom NIP C6 hingga C19. Lalu setelah itu OK. Dan tampilannya akan seperti ini. Jika sudah, kita drag. Di sini pilihannya ada seperti ini. Karena kita kan tidak mungkin menghafal semua NIP karyawan. Jadi kita pilih saja seperti ini. Dan hasilnya adalah seperti ini. Dan untuk selanjutnya kita akan isi kolom pada nama dan jabatan. Di sini nama dan jabatan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk nama sendiri digunakan rumus VLOOKUP, lalu patokannya pada NIP C6, kolom C6, lalu sel referensinya pada data karyawan, kita blok dari NIP hingga jabatan kolom terakhir. Setelah itu kita masukkan kolom referensinya itu 2. Karena untuk nama berada pada kolom kedua di data karyawan. Begitupun untuk jabatan, kita masih menggunakan rumus VLOOKUP, patokannya masih tetap pada kolom NIP. Dan untuk sel referensinya pun berada pada data karyawan. Kita blok kembali dari kolom NIP pertama hingga kolom jabatan terakhir.
Setelah itu kita masukkan kolom referensinya pada angka 3 karena kolom referensi jabatan ada pada kolom ketiga. Setelah itu enter dan hasilnya adalah seperti ini. Jika sudah kita masukkan rumusnya pada kolom pertama kita drag hingga akhir. Jadi semua akan terisi otomatis jika NIP-nya sudah terisi. Jika sudah terisi untuk nama dan jabatan, kita isi untuk absensi kehadiran perharinya, yaitu kita blok dulu semua dari tanggal 1 hingga tanggal 29. Itu kita blok. Jika sudah diblok, kita ke home, ke menu home, lalu kita conditional formatting. Nah, di sini kita pilih highlight cell rules. Kita pilih juga equal to, karena equal to berarti sama dengan. Di sini kita akan mengisi untuk off. Untuk off itu kita simbolkan dengan huruf X. Nah, di huruf X ini kita gunakan hanya hurufnya saja yang berwarna ya. Kita custom format. Di sini jika untuk background-nya kita pilih fill, namun kita hanya akan mengubah tulisannya, jadi kita pilih font. Nah, di sini font kita ganti color-nya jadi warna merah ya, sesuai keinginan kita. Jika sudah, kita klik OK. Nah, jika sudah selesai pun kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Ini untuk yang off. Begitupun untuk cuti, izin, sakit, dan alfa. Jika sudah, kita lanjut ke jumlah hari kerja. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di jumlah hari kerja ini kita menggunakan rumus SUM. Rumus SUM ini kita gunakan range dari hadir, cuti, izin, sakit, dan alfa. Karena off adalah hari libur, jadi tidak kita masukkan. Jika sudah, hasilnya seperti ini, kita drag hingga bawah. Setelah itu, persentase kehadiran. Untuk persentase kehadiran, kita ubah dulu number format cell-nya, kita pilih percentage agar terotomatisasi muncul simbol persennya. Ini untuk kalkulasinya kita ambil dari kehadiran dibagi jumlah hari kerja. Seperti itu, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu drag ke bawah dan muncullah seperti ini untuk hasil semuanya. Untuk grafik, di sini grafik kita ambil dari kita blok nama seluruhnya, lalu kita tahan dengan tombol kontrol, lalu kita blok juga untuk hadir hingga alfa hingga ke bawah, kecuali off ya. Nah, setelah itu jika memang sudah diblok, lalu setelah itu kita klik insert dan kita pilih bar chart. Kita pilih di sini untuk jenisnya sesuai yang kita inginkan dan nanti tampilannya akan seperti ini. Desainlah sesuai dengan keinginan masing-masing. Dan ini untuk membuat angkanya. Di sini kita untuk membuat angka pada tabel chart grafiknya kita gunakan di sini. Jadi ini untuk center, inside N, inside base, outside N, atau data call out. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk data absensi presensi kehadiran karyawan SM Entertainment bulan Maret. Kita mulai dari membuat tabel terlebih dahulu dengan sesuai yang diinginkan, diukur dulu terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke kolom NIP. Ke kolom NIP langsung kita ke home, toolbar home, langsung ganti
number formatnya kita pilih custom dan memilih tipe 100 hashtag ini sesuai dengan data karyawan di sheet yang ini yang sebelumnya. Setelah itu oke. Lalu kita ke data. Lalu setelah itu kita ke data validation. Kita klik allow-nya, kita pilih list. Setelah itu untuk search-nya itu cell reference data karyawan yang ada di sebelumnya, itu rumusnya. Setelah itu di blok NIP-nya sampai terakhir sampai yang ke-14. Jika sudah oke, setelah itu untuk kolom nama dan jabatan menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP C6 ini kita ambil dari kolom NIP, patokan kolom NIP. Kita blok, tidak usah kita blok, maaf, C6. Setelah itu dari cell reference data karyawan sebelumnya. Lalu klik, lalu NIP, kita blok NIP sampai ke jabatan. Setelah itu ada ini juga dua, itu dari kolom reference yang kedua dari nama. Lalu jabatan juga sama seperti kolom nama, bedanya hanya di terakhirannya kolom 3. Itu kolom 3 karena dia kolom 3 itu jabatan, just untuk referensinya. Setelah itu untuk kehadirannya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 kita blok terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita ke menu home, kita ke menu format, conditional formatting. Setelah itu highlight cell rules, lalu equal to. Lalu kita ambil sampel untuk izin yang hijau ini. Kita ketikkan I, lalu untuk tambah background pilih custom format seperti di contoh warna hijau, lalu oke. Setelah itu untuk jumlah hari dari rumus sum angka 6 ya, yang angka 6 ini dari hadir sampai alfa AO6. Nanti akan muncul hasilnya. Setelah itu untuk dari kolom kedua nanti di drag seperti ini, nanti akan terakhirnya otomatis. Lalu untuk presentasi kehadiran kita klik terlebih dahulu, kita ubah dari, kita pilih percentage. Setelah itu kita drag ke bawah, nanti akan untuk kalkulasinya dari hadir dibagi jumlah hari kerja. Kemudian untuk membuat grafik seperti ini, kita menggunakan blok untuk kolom nama. Setelah itu, dan kolom ini hadir sampai alfa, sampai ke bawah. Setelah itu kita klik toolbar insert, lalu pilih sesuai yang diinginkan kolomnya. Nanti akan muncul otomatis seperti ini. Untuk selanjutnya
Untuk mengubah series hadir cuti izin sakit alfa yang ini, kita klik kanan di sini, lalu kita select data, setelah itu kita pilih. Untuk ini, kita edit dulu, lalu kita klik hadir, ataupun cuti, ataupun izin, ya kita ubah, ataupun sakit, ataupun alfa. Oke, di sini kami menggunakan hadir, lalu oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rekapitulasi absensi kehadiran karyawan SM Entertainment FX Sudirman, Jakarta Pusat. Di sini terdapat NIP. NIP itu kita diambil dari number serial formatting dan memilih custom. Dan untuk nomornya ini diambil dari data karyawan yang sudah dimasukkan di dalam data karyawan. Kemudian klik OK. Dan di kolom kedua, kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP ini diambil dari data karyawan, dari NIP sampai ke jabatan. Kemudian klik enter. Dan di sini kolom referensinya itu 2. Kenapa 2? Karena nama itu berada di kolom kedua di data karyawan. Kemudian untuk kolom jabatan itu menggunakan rumus sama. Yang membedakannya itu dengan kolom referensinya berada di urutan ketiga. Kemudian bulan kerja selama bulan Januari itu atas nama Yuno Pratama, jabatannya rumus VLOOKUP dan diambil dari sheet Januari. Nama dan jabatannya disesuaikan dan dilihat jumlah hadirnya. Kemudian ini ada nomor 35. Nomor 35 itu diambil dari kolom hadir nama Yuno Pratama. Kemudian di bulan Februarinya itu masih sama seperti rumus yang dipakai di bulan Januari. Kemudian di bulan Maret juga sama. Dan ini jumlah hadir. Jumlah hadir itu menggunakan fungsi sum. Sum itu dari bulan Januari sampai bulan Maret. Kemudian kita bisa klik enter. Dan untuk jumlah kerja itu diambil dari sum menggunakan rumus sum. Diambil dari sel reference Januari, kolom aki 6. Lalu untuk Februarinya kita diambil dari kolom AO, dan untuk Maretnya kita diambil dari kolom aki. Dan hasilnya itu seperti ini. Dan untuk mengetahui jumlah semuanya, kita bisa melakukan fungsi drag dari atas sampai ke bawah. Begitupun untuk jumlah hadir, untuk bulan kerjanya dari Januari, Februari, Maret, kita bisa menggunakan fungsi drag dari atas sampai ke bawah. Itu akan terisi otomatis karena kita udah menggunakan rumus dari awal baris. Kemudian untuk persentase ini kita menggunakan number formattingnya pakai persentase. Di sini juga kita menggunakan conditional formatting yang data bar. Dan untuk kalkulasinya, di sini bisa kita lihat dari jumlah hadir dibagi jumlah hari kerja. Kemudian kita tekan enter. Hasilnya seperti ini. Setelah itu kita bisa ngedrag dari nomor 1 dari baris nomor 1 sampai baris 14. Dan itu akan otomatis
mengikuti rumus yang sudah kita pakai di awal baris, di baris 1. Kemudian untuk mempermudah proses perekapan absensi ini, maka kita membuat grafik. Grafik ini diambil dari kolom nama, kolom Januari, Februari, Maret, dan kita menggunakan desain chart yang data bar maksudnya. Sekian penjelasan mengenai rekapitulasi dari saya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.